Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Baik, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Baik. Ya, semoga Baik Bu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, mengingat situasi yang tidak menentu pada saat ini ya. Baik, Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai, coba Fiona pimpin teman-temannya berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik. Silakan Fiona. Ya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa agar semua berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fiona. Ya, Bu. Baik. Nah, Ibu tetap selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa kita menjaga protokol kesehatan? Dengan cara mencuci tangan, kemudian memakai masker, Menjaga jarak Bu. menjaga jarak. Ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menghindari kerumunan Bu. Ya, bagus sekali ya. Makan makanan sehat. Ya, yang terpenting adalah makan makanan sehat dan menjaga kesehatan, ya, menjaga kebersihan. Itu yang paling penting agar kita terhindar dari COVID-19. Ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Sabang sampai Merauke. Nah, silakan anak-anak menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, airku Indonesia. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang coba Fiona pimpin tepuk dan salam PPK-nya terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran. Yuk, silakan Fiona. Tepuk PPK.
religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPKYes. Oke, baik. Kemudian salam PPK-nya Fiona. Salam PPK. Luar biasa hebat. Ya, bagus sekali anak-anak. Baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Yuk. Bu. Senang, Bu. Ada yang sedih tidak hari ini? Ada yang kayak gambar ketiga ini? Ayo, dukung anak lama tidak ke sekolah. Ada yang seperti gambar ini, males, lagi males. Ada yang seperti itu? Tidak. Nah, ya. Jadi karena anak-anak senang perasaannya pada hari ini, jadi anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita kan selalu membiasakan literasi namanya, ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, anak-anak membaca buku dulu. Buku apa saja boleh dibaca, ya, untuk menambah pengetahuan kita selain pembelajaran yang kita lakukan. Nah, dari berbagai sumber, baik itu artikel, baik itu berita, terus kemudian buku cerita, boleh anak-anak baca, ya. Nah, coba Ibu minta Purna hari ini buku apa saja yang sudah dibaca? Bu Guru, saya membaca buku cerita. Iya, bisa tidak diceritakan secara singkat, Purna? Bisa, Bu. Ya. Ceritanya tentang kancil dan buaya. Tentang kancil dan buaya. Si kancil menyeberangi sungai dengan cara menipu buaya yang sedang kelaparan. Ya, jadi bagaimana sih karakter si kancil dalam buku itu? Si kancil cerdik. Buayanya kurang cerdik dia, ya, jadi dimanfaatin oleh si kancil dia. Iya, bagus sekali Purno. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, indahnya keberagaman, dan pembelajaran 3. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah anak-anak pernah tidak melihat tempat ibadah atau tempat suci untuk beribadah oleh agama yang ada di Indonesia? Pernah, Bu. Atau mungkin anak-anak pernah tidak jalan-jalan misalnya ke Denpasar. Oh, ini loh yang namanya ini gitu, tempat ibadah umat ini. Nah, Saya pernah melihat kelenteng. Oh, pernah melihat kelenteng. Iya, coba bisa tidak diceritakan bagaimana bentuk bangunan kelenteng itu? Warnanya merah, ya? Iya, warnanya merah. Di depannya Ya. ada hiasan. Iya. Nah, siapa juga yang pernah melihat masjid? Nah, siapa tahu jalan-jalan ke Denpasar pernah lihat masjid. Saya, Bu. Saya Ya. pernah masjid. Ya, coba pernah lihat masjid bagaimana bentuknya? Pernah, Bu. Ya, di atasnya masjidnya besar, ya, di atasnya ada apa? Kayak ada bulat gitu. Ya. Di atas bulatnya itu kayak ada kayak bulan sabit gitu loh, Bu. Iya, itu ya, betul sekali ya Fiona, ya, bagus sekali. Ya, jadi kita ini tinggal di Indonesia, ada berbagai macam agama. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah,
itu kan yang jauh. Nah, sekarang coba Ibu tanya, yang di dekat kalian pernah tidak lihat tempat ibadah? Nah, yang di Nah, Bu. sekitar lingkungan kalian. Pernah, Apa Bu. namanya? Apa Pernah. namanya? Saya pernah melihat pura. Iya, Pura. pura ya Pura, yang Bu. umum ada di lingkungan kita karena kita di sini mayoritas beragama Hindu. Ya, di rumah pun ada tempat sembahyang ya. Merajan, ada sangga. Ya. Benar enggak? Benar. Ya, baik. Terima kasih. Benar. Nah, untuk hari ini, tujuan kita belajar hari ini nanti dengan anak-anak melihat gambar, dengan melihat video nanti yang Ibu tayangkan, anak-anak dapat menunjukkan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian anak-anak juga bisa mengetahui kitab sucinya, kemudian hari raya besarnya. Nah, jadi anak-anak bisa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tempat ibadah dan kitab suci itu dengan benar. Ya, kemudian nanti kan ada teks bacaan teladan kebinekaan di Desa Pancasila. Jadi di sana setelah anak-anak membaca itu anak-anak mampu menemukan gagasan pokok yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, kemudian tujuan kita selanjutnya adalah anak-anak dapat mengenal kata baku dan kata tidak baku serta mengetahui bentuk syukur terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia dengan baik. Ya. Nah, kemudian tahapan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah setelah anak-anak menyimak bahan atau materi ajar nanti penjelasan dari Ibu. Nah, setelah kita menggali informasi, nanti anak-anak akan membentuk sebuah kelompok ya. Jadi kelompok yang sudah kita sepakati ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 anak ya. Jadi nanti anak-anak berkomunikasi dengan temannya, kemudian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu share melalui grup WhatsApp itu. Ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajarannya. Ya. Nah, di sini ada 2 gambar. Lihat anak-anak 2 gambar itu? Bu. Lihat, Iya. Bu. Lihat, Bu. Lihat. Ya. Nah, kira-kira gambar ini berkaitan dengan apa ya? Yang di kiri rusuh dia, Bu, sama negara lain, Bu. Ya, rusuh ya. Ya, Bu, bakar Kemudian bendera dia, Bu. bakar Mau- bendera. Nggak mau rukun. Ya, Bu. Kemudian Mereka tidak mau hidup damai. ya, mereka tidak mau hidup damai ya. Kemudian yang ini, yang di sebelahnya, Rukun dengan agama lain. ya, Damai, Bu. Saling toleransi. Saling menghargai, Bu. Toleransi. iya, iya benar sekali ya. Jadi gambar 1 itu menunjukkan misalnya kalau ada demo pasti ada kerusuhan ya. Pemicunya salah satu kerusuhan yang biasa terjadi itu adalah masalah agama ya, karena masalah agama itu sangat riskan ya. Jadi cepat sekali dia menimbulkan perpecahan Perkelahian. di antara masyarakat ya, karena agama itu paling riskan ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga toleransi agar tidak terjadi seperti ini, karena kalau terjadi seperti ini maka yang rugi siapa yang akan rugi? Kita sendiri. Ya. Kita sendiri, Bu. Ya. Kira-kira apa sih yang timbul kerugiannya kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini? Perpecahan, Bu. Hidup tidak rukun lagi. Hidup tidak rukun lagi. Permusuhan. Permusuhan, apalagi
Tidak ada persatuan dan kesatuan. Iya, bagus Perpecahan sekali. negara. Iya, perpecahan negara. Jadi selain timbulnya kerusuhan, selain timbulnya perpecahan, kemudian renggangnya persatuan dan kesatuan. Nah, juga dapat yang paling ini tuh yang paling nyata terlihat tuh adalah dapat merusak tempat umum juga ya, menjadi Dapat melukai. dapat menyebarkan ketakutan juga bagi warga, ya enggak? Ya, Nah, Bu. kalau sudah terjadi Dapat seperti merusak ini, tempat ibadah. iya benar. Nah, kalau kita hidup berdampingan seperti gambar yang kedua ini, nah lihat di sana ada anak-anak yang pakai baju Katolik. Tionghoa, ada yang Ada pakai Konghucu. baju Buddha, kemudian ada yang pakai dress, ada yang pakai udeng, ada yang pakai jilbab. Ini menggambarkan bahwa kita di Indonesia hidup berdampingan dengan 6 agama yang diakui ya. Jadi anak-anak sebagai penerus bangsa harus bisa hidup rukun ya. Hidup saling berdampingan. Harus bisa toleransi, Bu. harus bisa bertoleransi dengan teman-teman, baik teman-teman yang dengan agama kita sendiri maupun teman dengan Tolong menolong. agama yang lain ya. Tidak Tolong boleh menolong, Bu. baru temannya beragama Islam gitu, jangan diajak dia, boleh seperti itu anak-anak? Tidak boleh ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali semua jawabannya ya. Nah, kemudian di sini ada gambar 6 agama. Nah, tahu tidak anak-anak itu tiap umat beragama itu memiliki tempat ibadah dan kitab suci yang berbeda-beda. Iya. Kitab suci Nah, masing-masing. di awal sudah kita bahas sedikit ya. Baik, sekarang Ibu akan tunjukkan tempat ibadah dan kitab suci agama yang ada di Indonesia. Nah, ini gambarnya. Baik. Untuk tempat ibadah yang pertama. Nah, lihat apa yang dikatakan Fiona tadi, di atasnya ada bulat-bulat, itu ada gambar Ada bulan. ada bulan dan ada bintang ya di atasnya. Itu adalah tempat ibadah apa namanya? Agama masjid. Agama Islam. Agama ya. Islam. Agama Islam. Nah, kemudian itu untuk umat apa ya? Umat Islam. Untuk umat Islam, Bu. Nah, tempat ibadahnya namanya masjid ya. Kemudian yang kedua tadi yang dibilang sama Mesya, ada bangunan berwarna merah ya. Ada hiasan di depannya. Kelenteng. Ya, kelenteng. Bu. Itu untuk umat apa ya? Konghucu. Konghucu Tionghoa. Kemudian yang ini yang sering kita lihat. Yang ada juga di Pura, Bu. Pura. Itu umat apa ya? Umat Hindu. Umat Hindu ya, baik. Bagus sekali. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ini ada bangunan yang ada bertingkat-tingkat ini. Nah, apa namanya? Wihara. Kemudian wihara itu untuk umat apa ya, Nana? Wihara, Bu. Untuk umat Buddha. Ya. Kemudian ada 2 gereja ya. Ini ada 2 gereja ya, Mesya ya. Mesya akan agama Kristen. Ya, saya kalau Kristen Mesya, Protestan. Iya, berarti gerejanya yang ini ya, gereja Kristen Protestan. Ada juga gereja untuk umat Katolik. Umat Katolik. Ya. Baik. Nah, kemudian setiap agama memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Nah, kira-kira Ibu sekarang mau tanya sama Cahya. Nah,
kira-kira tahu tidak kitab suci agama Islam apa? Al-Quran, Bu. Iya, bagus sekali Cahya. Nah, kemudian Ibu mau tanya sama Fiona, kitab suci agama Hindu apa, Nak? Weda, Bu. Weda, ya bagus sekali. Kemudian Ibu mau tanya sama Krisnanda, kitab suci agama Buddha. Apa Krisnanda? Tripitaka. Iya, bagus sekali ya. Kemudian Ibu mau tanya sama Cika. Nah, kitab suci agama Kristen apa, Cika? Alkitab, Bu. Iya, Alkitab. Kemudian Ibu mau tanya sama Mesia. Kitab suci agama Konghucu. Apa, Mesia? Uji, Bu. Ya, Wujing. Baik, kita lihat sekarang bersama-sama apakah benar atau tidak. Ya. Ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian coba dilihat di sana ada tempat ibadahnya, ada masjid, pemimpin agamanya namanya ulama, kitab sucinya namanya Al-Qur'an. Nah, kemudian untuk hari rayanya itu ada besar. Idul Fitri dan Idul Ada. Adha. Nah, kemudian Kristen, coba dibaca Cahya, pemimpinnya apa namanya? Pendeta. Ya, kitab sucinya apa? Alkitab. Ya, hari rayanya apa? Natal dan Paskah. Iya, coba dilanjutkan. Krisnanda, coba dibaca itu untuk Katoliknya. Katolik. Tempat ibadah, Gereja. pemimpinnya. Pastor. Ya, kemudian kitab sucinya. Alkitab. Hari raya besarnya. Natal dan Paskah. Iya, bagus sekali ya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ada ini agama kita, agama Hindu ya. Coba dibaca Fiona. Tempat ibadahnya apa namanya? Pura, Bu. Pemimpin agamanya apa namanya? Vedanda. Ya, kemudian kitab sucinya? Weda. Weda. Kemudian hari raya besarnya? Hari rayanya Nyepi sama Galungan, Bu. Iya, bagus sekali ya. Kemudian Cika, coba dibaca untuk agama Budanya. Nah, tempat ibadahnya apa namanya? Wihara, Bu. Ya, pemimpin agamanya apa? Biksu. Ya, kemudian kitab sucinya apa? Tripitaka. Kemudian hari besarnya? Waisak. Ya, bagus sekali. Kemudian Konghucu. Coba Purno baca. Tempat ibadahnya apa namanya? Kemudian pemimpin agamanya apa namanya? Haksu. Oh, Haksu ya. Haksu, Bu. Ya, kemudian kitab sucinya Sisu Wujing dan hari rayanya adalah Imlek. Ya. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, kemudian kita lanjut ya. Karena Indonesia terdiri dari beberapa agama, maka sepatutnya kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Nah, karena toleransi merupakan kunci utama dalam keberagaman agama dan utuhnya persatuan dan kesatuan yang selama ini kita junjung. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak apa sih itu toleransi dan apa sih manfaat dari penerapan sikap toleransi itu? Iya, siapa ada yang mau jawab? Cahya mungkin? Ya, Fiona? Sikap toleransi adalah sikap yang saling berkomunikasi dengan agama lain, Bu. Iya. Kemudian kira-kira manfaatnya apa ya? Manfaatnya itu Supaya tidak terjadi perpecahan. Iya, supaya tidak terjadi perpecahan. Ya, baik. Bagus sekali ya Fiona ya jawabannya. Nah, kita akan lihat. Nah,
toleransi adalah sikap atau perilaku manusia dalam dengan menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Jadi toleransi itu adalah bagaimana kita menghargai orang lain. Ya, kita tidak boleh egois, tidak boleh semena-mena, atau tidak boleh mengucilkan orang gitu, enggak boleh. Jadi contohnya ya, contoh kecilnya, misalnya kalau kita mempunyai teman agama Islam gitu misalnya, dia sedang melaksanakan puasa. Nah, jadi anak-anak makan di depan temannya, apakah itu namanya sikap toleransi anak-anak? Tidak. Itu tidak menunjukkan sikap. Itu tidak sama sekali tidak menunjukkan sikap yang toleransi. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang dapat menimbulkan konflik ya. Nah, kemudian kita lanjut, contohnya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman, salah satunya keberagaman agama. Jika sikap toleransi tidak dijunjung tinggi, maka perpecahan dan peperangan antar umat beragama akan terjadi. Nah, dengan sikap toleransi, keberagaman bukan penghalang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ya, jadi banyak sekali kasusnya ya di Indonesia tuh kita aja salah ngomong sudah menimbulkan hal-hal yang menjadi sebuah konflik. Ya, di sana ada demo, nah seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, sekarang. Nah, pada bahan ajar yang sudah Ibu share di grup WhatsApp itu ada bacaan tentang teladan kebinekaan di Desa Pancasila. Ya, sudah anak-anak baca itu? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali ya. Sudah, Bu. Sudah. Jadi, pada teks bacaan tersebut memuat adanya sikap toleransi dalam kehidupan beragama di sebuah desa. Itu namanya Desa Pancasila. Nah, desa itu terletak di Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur dia. Nah, ada banyak sekali agama yang berdampingan di sana. Mulai dari agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, dan Hindu. Ya, mereka hidup berdampingan dengan damai. Nah, kemudian Ibu mau tanya, bagaimana cara kita bersyukur atas keberagaman yang ada di Indonesia ya? Nah, bagaimana cara kita mensyukuri atau bentuk syukur terhadap keberagaman yang kita miliki? Karena di negara lain belum tentu ada keberagaman seperti di negara kita. Indonesia. Nah, ada yang bisa berikan Ibu salah satu contoh bagaimana bentuk syukur terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia? Dengan selalu hidup rukun, Bu. Ya, dengan selalu hidup rukun, ya, dengan selalu hidup rukun dan berdampingan, ya. Saling menghormati dan menghargai perbedaan, Bu. Iya, bagus sekali, ya. Nah, itu salah Menjaga satu. kerukunan antar suku, Bu. Iya, bagus sekali. Tidak mencela agama lain, Bu. Iya. Dengan agama lain. Ya, Menjadikan jadi perbedaan sebagai pemberat persatuan. iya, baik, Tidak bagus menghina sekali agama anak-anak. lain, Bu. Iya, bagus sekali jawaban anak-anak. Ya, nah, baik. Nah, ini dia gambaran di Desa Pancasila. Ya. Nah, di sana ada gereja, ada masjid, ada pura. Nah, jadi mereka itu hidup dengan damai di sana ya. Tidak pernah ada ketidakcocokan atau singgungan apapun. Jadi mereka walaupun mereka berbeda agama tapi mereka hidupnya damai dan saling berdampingan, saling tolong menolong ya. Nah,
kemudian kita lanjut ke LKPD 1. LKPD 1 itu nanti anak-anak kerjakan saja sekalian dengan LKPD 2-nya. Ya, di LKPD 1 itu anak-anak setelah anak-anak mendapat penjelasan tadi, penjelasan yang Ibu berikan tentang tempat ibadah, tentang kitab suci, tentang hari raya besar. Nah, di sana ada tabel yang harus anak-anak lengkapi ya di LKPD 1. Nah, kemudian itu untuk tagihan yang pertama, ada 2 tagihan di sana ya. Kemudian pada tagihan yang kedua itu anak-anak menulis 5 bentuk rasa syukur terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Ya. Baik, nanti kita kerjakan sekalian, nanti Ibu akan berikan anak-anak waktu untuk mengerjakan. Ya. Baik. Nah, sekarang cermati kembali bacaan teladan kebinekaan di Desa Pancasila pada materi ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, kemudian anak-anak cari gagasan pokok pada teks bacaan tersebut dan cari kata baku dan tidak baku. Itu ada pada LKPD 2, tagihan pada LKPD 2 ya. Jadi di LKPD 2 ada juga 2 tagihan. Yang pertama itu mencari gagasan pokok, yang kedua adalah mencari kata baku dan kata tidak baku. Ya. Baik, sebelumnya anak-anak tahu tidak apa itu kata baku dan apa itu kata tidak baku? Pernah mendengar itu? Pernah, Bu. Nah, Ibu kasih salah satu contohnya. Nah, kalau misalnya kita beli obat kemana ya? Apotek. Yang mana yang anak-anak ucapkan? Apotek apa apotek? Nah, yang kita ucapkan kan adalah, oh mau ke apotek beli obat. Nah, kita pakai i ya. Tapi tulisan yang ada di yang di pelangnya itu adalah apotek. Yang benar apotek ya. Jadi, nah itulah perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku. Apotek yang sering kita ucapkan itu adalah kata yang tidak baku. Yang benar itu adalah apotek. Ya, pakai e dia ya. Oke, baik, kita akan bahas tentang kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata baku adalah kata yang digunakan yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Atau kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia, baik itu di dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Nah, kemudian kata tidak baku adalah kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia, bahasa yang sudah ditentukan. Nah, biasanya kata tidak baku sering digunakan pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Jadi, perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku adalah kalau kata baku itu kita sering gunakan dalam rapat, dalam seminar, dalam webinar, atau kegiatan resmi yang lainnya. Nah, kata tidak baku itu kita sering gunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan berikan anak-anak sebuah video tentang pembelajaran kata baku dan kata tidak baku. Ya, silakan disimak ya. Pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kata baku dan tidak baku. Yang kedua, ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Dan yang ketiga, nanti akan disajikan beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Penggunaan kata baku perlu dipahami dengan seksama, sehingga dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pengertian kata baku secara singkat adalah
kata yang telah ditentukan pada satu kaidah tertentu dan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuan. Kata baku menjadi hal yang wajib diterapkan ketika membuat pesan tertulis maupun elektronik yang bersifat resmi. Menggunakan kata baku juga dapat melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat mempersatukan bangsa dengan satu bahasa. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan sudah baik dan sesuai aturan, adalah dengan melihat kata yang ingin kita gunakan di KBBI. Anda dapat melihatnya secara online atau KBBI dalam bentuk buku. Jika kata yang akan kamu gunakan berada dalam KBBI, maka kata tersebut adalah kata baku. Kata tidak baku biasanya adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antaranya bahasa daerah. Kata tidak baku tidak dapat digunakan dalam penulisan pesan formal dan resmi, namun lebih sering digunakan saat mengirim pesan kepada teman atau sahabat. Kata tidak baku juga digunakan dalam percakapan sehari-hari saat dalam suasana tidak formal. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bukan bahasa percakapan. Keempat, kata baku bukan kata rancu. Kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, tidak mengandung hiperkorek. Ketujuh, tidak mengandung pleonase. Kedelapan, bersifat tegas, gamblang, tidak berbelit-belit. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Kelima, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Agar lebih paham, mari kita lihat beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Demikian pembahasan materi mengenai apa itu kata baku, apa itu kata tidak baku, bagaimana ciri-ciri kata baku dan tidak baku, dan beberapa contoh dari kata baku dan tidak baku. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana anak-anak sudah paham tentang kata baku dan kata tidak baku? Sudah, Bu. Ya. Bu. Nah, tadi juga banyak sekali contoh dalam video tersebut ya yang kita sering ucapkan ya. Saya mau makan duren. Nah, itu contohnya kan kata yang tidak baku, yang benar adalah durian. Nah, seperti itu. Nah, saya mau beli akuarium. Nah, akuarium gitu misalnya.
yang benar adalah pakai K dia ya, akuarium. Itu kata bakunya, yang tidak bakunya pakai ki ya tadi ya. Nah, kalau anak-anak sudah menyimak dengan baik tadi, tentunya anak-anak sudah paham tentang kata baku dan kata tidak baku. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya, untuk mempelajari kata baku dan kata tidak baku, anak-anak bisa lihat itu di dalam KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sana ada banyak sekali kata mana yang kata baku dan mana kata yang tidak baku. Nah, baik sekarang karena tadi anak-anak sudah belajar tentang tempat ibadah, tentang kata baku dan kata tidak baku. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan temannya yang tergabung ke dalam kelompok yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita dalam komunikasi dalam WhatsApp itu kan kita sudah membentuk 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi masing-masing kelompok silakan kerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 nanti biar bisa dipresentasikan. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, silakan dikerjakan dengan baik. Anak-anak bisa berkomunikasi lewat WhatsApp yang kalian punya. Kemudian boleh berdiskusi di WhatsApp tentang LKPD-nya. Baik, karena sudah waktu, nah sekarang Ibu minta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Ya, baik. Untuk kelompok 1, kelompok 1 itu ada Mesia dan Purna. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya tentang tempat ibadah? Ya, baik Mesia, silakan presentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Tempat ibadah dan kitab suci agama di Indonesia. 1. Islam, tempat ibadahnya masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari raya besarnya Idul Adha dan Idul Fitri. 2. Kristen Protestan, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil atau Alkitab, hari raya besarnya Natal dan Paskah. 3. Kristen Katolik, gereja, Injil atau Alkitab, hari raya besarnya Natal dan Paskah. 4. Agamanya Hindu, tempat ibadahnya pura, kitab sucinya Weda, hari raya besarnya Nyepi dan Galungan. Nomor 5. Agamanya Buddha, tempat ibadahnya wihara, kitab suci Tripitaka, hari raya besarnya Waisak. 6. Konghucu, tempat ibadah kelenteng, kitab suci Wuji, hari raya besar Imlek. Iya, bagus sekali ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1-nya ya. Baik, untuk kelompok 2 ada Cika dan Andi. Siapa yang mau menyajikan hasil diskusinya? Saya, Bu.
Ya, silakan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, saling menghormati dan menghargai perbedaan, turut serta melestarikan budaya daerah, menjunjung tinggi sikap toleransi, ikut serta dalam upacara keagamaan. Iya, bagus sekali ya. Kasih aplaus untuk teman-temannya ya yang sudah menyajikan. Kemudian selanjutnya ada kelompok 3, ada Puspa sama Krisnanda. Siapa yang mau menyajikan hasilnya tentang gagasan pokok? Puspa, Bu. Ya, baik, silakan Puspa. Mencari gagasan pokok. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah di tengah lunturnya toleransi beragama masih ada sebuah perkampungan yang masyarakatnya tetap rukun. Kendati memeluk. Ya, lanjut. Paragraf kedua, sawah dan tambak terhampar di sisi jalan menuju desa Bakul, Lamongan, Jawa Timur. Ya. Paragraf ketiga, sebagian besar warga bekerja sebagai petani dan petambak. Mereka dikenal memiliki etos kerja yang tinggi. Paragraf keempat, tidak jarang mereka bergotong royong ketika salah satu penganut agama hendak melaksanakan ritual. Iya, bagus sekali ya Krisnanda ya. Jadi, tapi ada sedikit di sana. Nah, untuk gagasan pokoknya sudah benar semua. Nah, untuk ada sedikit kesalahan dalam pengucapan Desa Balun ya, bukan Desa Bakul ya. Jadi Krisnanda tadi salah sedikit, tapi semuanya sudah benar ya. Desa Balun, bukan Desa Bakul, Lamongan. Ya, Lamongan yang terletak di Jawa Timur. Nah, seperti itu. Baik, anak-anak. Tadi anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi yang anak-anak lakukan. Nah, kemudian untuk hari ini kita kan sudah dari awal tadi sudah banyak sekali belajar tentang keberagaman agama. Ya, jadi coba Cahya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, coba bisa enggak menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Coba sebutkan salah satunya. Cahya? Mempelajari agama, kitab suci, dan hari raya besar agama. Iya, bagus sekali ya. Jadi yang pertama itu kita sudah mempelajari tentang tempat ibadah, kitab suci, dan hari raya besar agama yang ada di Indonesia. Kemudian lagi, nah sekarang Ibu minta Fiona, apa sih yang kita sudah pelajari hari ini? Tentang tempat ibadah sama tentang mengetahui kata baku dan kata tidak baku, Bu. Ya, kata baku dan kata tidak baku. Nah, lagi satu. Nah, coba Cika, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini, Cika? Rasa syukur terhadap keberagaman dan gagasan pokok. Ya, rasa syukur dan terhadap keberagaman agama dan gagasan pokok. Baik. Nah, sekarang coba dilihat. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang tempat ibadah, kitab suci, hari besar agama di Indonesia, bentuk syukur dalam keberagaman, kemudian
gagasan pokok, kata baku, dan kata tidak baku. Ya, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Nah, nanti akan Ibu kirimkan link evaluasi di WhatsApp grup. Nanti silakan anak-anak cek, silakan anak-anak kerjakan evaluasinya yang Ibu buat dalam bentuk Google Form. Ya. Nah, nanti di sana ada 10 pertanyaan. Nanti silakan kalian jawab, isi namanya dan isi nama, isi nomor absen, dan pilih nanti jawaban yang mana yang paling benar. Ya. Baik, karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video sebagai bahan untuk menambah lebih banyak pengetahuan anak-anak terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan disimak videonya ya. Salam, semangat, sehat, dan ceria buat semua Sobat Entry House dimanapun kalian berada. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Yuk kita saksikan bersama. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak sekali kekayaan. Tak hanya kaya akan sumber daya alam dan budayanya, Indonesia juga memiliki keragaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Meskipun agama di Indonesia cukup beragam, tak membuat masyarakatnya menjadi terpecah belah. Justru dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, tumbuhlah rasa toleransi antar masyarakat yang berbeda agama. Di Indonesia terdapat 6 jenis agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama ini secara resmi sudah disahkan oleh pemerintah sebagai agama yang sah untuk dipeluk masyarakat Indonesia. Mari kita simak penjelasan lebih rinci tentang keenam agama tersebut. Pertama, agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah merupakan umat Muslim. Islam mulai menyebar dan masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Agama Islam yang berkitab sucikan Al-Quran dapat tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya atas peran dari beberapa tokoh pengembang agama Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia dikenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, teman-teman, bisa sebutkan tidak siapa saja yang termasuk kepada Wali Songo? Tepat sekali. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Tempat ibadah umat Islam disebut masjid.
Umat Islam memiliki sejumlah hari besar keagamaan, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Kedua, agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia dan memiliki jumlah penganut yang cukup banyak. Nama kitab suci yang digunakan oleh umat Kristen Protestan adalah Alkitab. Penganut Kristen Protestan memiliki tempat ibadah yang disebut sebagai gereja. Mereka merayakan sejumlah hari besar keagamaan, yaitu Hari Jumat Agung, Hari Natal, Hari Peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Ketiga, agama Katolik. Agama Katolik juga termasuk ke dalam 6 agama di Indonesia yang diakui keberadaannya. Agama Katolik menggunakan kitab suci yang disebut Alkitab. Tempat ibadahnya sama dengan umat agama Kristen Protestan, yaitu gereja. Wah, hari besar keagamaan agama Katolik ternyata sama persis dengan agama Kristen Protestan, yaitu Jumat Agung, Hari Natal, Peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Keempat, agama Hindu. Agama Hindu adalah agama di Indonesia yang sudah diakui keberadaannya sejak lama. Permulaan agama Hindu di Indonesia sudah dimulai sekitar 3.000 tahun yang lalu. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Baik anak-anak, karena waktu, tadi kita sudah menyimak video tentang penguatan untuk menambah lebih banyak pengetahuan anak-anak tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ya, baik, karena waktu pembelajaran akan kita akhiri. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, untuk tadi anak-anak sudah belajar dengan baik. Sebelum kita akhiri, kita akan bernyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Anak-anak tahu tidak lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Silakan kita nyanyi sama-sama. Ya.
baik, bagus sekali anak-anak. Nah, tadi kita sudah mendapat banyak sekali ya pengetahuan tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin biar anak-anak lebih semangat lagi. Nah, silakan Fiona pimpin tepuk salut. Masih ingat tidak dengan tepuk salut? Masih, Bu. Baik. Nah, untuk menjaga kita agar tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, agar kita tetap semangat, coba anak-anak melakukan tepuk salut sekarang ya. Ya, coba Fiona dipimpin temannya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Iya, bagus sekali ya. Nah, untuk besok kita akan belajar tentang tema 1, masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 ya. Nah, baik. Nah, tadi kita sudah awali dengan doa. Nah, sekarang silakan Fiona pimpin teman-temannya berdoa untuk menutup pembelajaran agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan semua orang. Ya, baik. Silakan Fiona pimpin teman-temannya berdoa. Aturang sama Santi. Om Santi Om. Baik, terima kasih anak-anak atas waktunya dan kerjasamanya ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, anak-anak bisa ya sekarang ya. Semuanya terima kasih ya. Terima kasih Bu. Sukses sama Bu. Ya, baik.